Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Nurul Zahra, salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Saat ini saya membuat video sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Yang pertama, masa Renaissance pada abad ke-15 dan 16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tentang gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma, bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Pada masa Renaissance, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara beransur-ansur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Kopernikus adalah seorang tokoh gereja ortodoks. Ia menemukan bahwa matahari berada di pusat alam jagaraya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Teorinya ini disebut sebagai teori heliosentrisme, di mana matahari adalah pusat jagaraya, bukan bumi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat oleh gereja. Teori Ptolemeus ini disebut geosentrisme yang mempertahankan bumi sebagai pusat alam jagaraya. Teori Kopernikus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bahkan adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis filsafat ilmu. Ungkapan bacaan yang terkenal adalah pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pertanyaan ini, yaitu yang pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Yang kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Yang ketiga, percetakan mempercepat penyebaran ilmu. Penemuan Kopernikus mempunyai pengaruh luas dalam kalangan sarjana, antara lain Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Tycho Brahe adalah seorang bangsawan yang tertarik pada sistem astronomi baru. Ia membuat alat-alat yang ukurannya besar sekali untuk mengamati bintang-bintang dengan teliti. Perhatian Tycho Brahe dimulai pada bulan November tahun 1572 dengan munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet. Dengan bantuan alat-alatnya, ia menetapkan lintasan yang diikuti oleh komet tersebut. Ternyata lintasan ini lebih jauh dari planet Venus. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda yang di angkasa tidak menempel pada crystalline spheres, melainkan datang dari tempat yang sebelumnya tidak dapat dilihat dan kemudian muncul perlahan-lahan ke tempat yang dapat dilihat untuk kemudian menghilang kembali. Johannes Kepler 1571 hingga 1630 adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Setelah Tycho meninggal, bahan pengamatan selama 21 tahun itu diwariskan kepada Kepler. Di samping melanjutkan pengamatan, Kepler juga tetap mengembangkan astrologi untuk memperoleh uang guna memelihara perkembangan astronomi. Setelah Kepler, muncul Galileo
dengan penemuan lintasan peluru, penemuan hukum pergerakan, dan penemuan tata bulan planet Jupiter. Penemuan tata bulan Jupiter memperkokoh keyakinan Galileo bahwa tata surya bumi bersifat heliosentrik. Galileo membagi sifat benda dalam dua golongan, yaitu yang pertama, golongan yang langsung mempunyai hubungan dengan metode pemeriksaan fisik. Artinya, yang mempunyai sifat-sifat primer, seperti berat, panjang, dan sifat-sifat lain yang dapat diukur. Yang kedua, golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah, disebut sifat-sifat sekunder, seperti sifat warna, sifat asam, sifat manis, dan tergantung dari panca indera manusia. Yang kedua, zaman modern, abad 17 hingga abad 19. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar itu jatuh ke tangan dua sarjana yang dalam ilmu modern memegang peranan yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton dan Leibniz. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Newton, sekalipun ia menjadi pimpinan sebuah tempat pembuatan uang logam di kerajaan Inggris, ia tetap menekuni dalam bidang ilmu. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitasi Newton dimulai ketika muncul persangkaan penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus. Apakah matahari yang menarik bumi atau antara bumi dan matahari ada gaya yang saling tarik-menarik? Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus, sekalipun kelihatannya tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elips. Sebenarnya pengaruhnya ada, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata, dan pengaruh itu adalah gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu akan timbul jika ada benda yang saling berdekatan. Pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia. Jika pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi, pada periode selanjutnya, ilmu kimia menjadi kajian yang amat menarik. Joseph Black, atau yang dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kualitatif, ia menemukan gas CO2. Ia melakukan pemanasan terhadap kapur. Hawa yang keluar kemudian dialirkan melalui air kapur yang sudah disaring terlebih dahulu. Pada waktu hawa yang keluar dari kapur yang mengalir, maka air kapur yang jernih menjadi keruh. Di samping perkembangan ilmu kimia, zaman yang ditemukan bermacam-macam mesin tanpa ada dasar ilmu, melainkan atas dasar percobaan, seperti mesin uap yang kemudian menjadi kereta api, percobaan listrik, dan lain-lainnya. Penemuan-penemuan itu semuanya melandasi revolusi industri, terutama di Inggris, tetapi kemudian juga meluas di seluruh benua Eropa. Selanjutnya yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. Menurut Auguste Comte, dalam perkembangan manusia sesudah tahap mitos, manusia berkembang dalam filsafat. Pada tahap filsafat, rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Dalam positivisme Auguste Comte, ia membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut terkenal dengan
nama teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, seluruh sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap teologi ke tahap falsafi. Dan akhirnya pada tahap positivisme sebagai kemenangan pasti akal. Berkat pengamatan yang sistematis dan kritis, lambat laun manusia berusaha mencari jawab secara rasional dengan meninggalkan cara yang rasional. Kaum rasional mengembangkan paham rasionalisme dalam penyusunan pengetahuan. Kaum rasional menggunakan penalaran deduktif. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan. Maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman konkret. Mereka yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret ini disebut penganut empirisme. Paham empirisme menganggap bahwa yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman yang konkret. Penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan penalaran induktif. Penalaran induktif ialah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Terakhir adalah perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern filsafat dari berbagai aliran muncul. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Dan paham-paham yang merupakan pecahan dari aliran itu. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme. Yang pertama, Descartes, yang kedua, Spinoza, dan yang ketiga, Leibniz. Sedangkan paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa dan spirit. Ide ini merupakan ide Plato yang memberikan jalan untuk mempelajari paham idealisme zaman modern. Pada paham empirisme, dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Mereka menentang pendapat para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian-kepastian yang bersifat a priori. Sedangkan pada masa abad ke-20, aliran filsafat banyak sekali, sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. Inilah sedikit penjelasan tentang perkembangan ilmu pada zaman Renaissance. Mohon maaf apabila ada perkataan atau pengucapan dalam pembuatan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.